warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Widiana, saya dari kelas 11 MIA. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang momen gaya dan momen inersia. Apa itu momen gaya? Momen gaya atau yang disebut torsi merupakan gaya yang timbul akibat berputarnya suatu benda. Besarnya gaya yang bekerja mengakibatkan benda berotasi. Besar momen gaya dihitung berdasarkan sumbu putaran dan letak gaya. Besaran gaya pada benda yang berotasi juga merupakan besaran vektor. Momen gaya merupakan salah satu bentuk usaha untuk berputar dengan salah satu titiknya sebagai titik acuan. Dimensi dari momen gaya adalah M kali L pangkat 2 kali T pangkat min 2. Momen gaya mempunyai satuan internasional yaitu Newton meter atau Nm. Momen gaya terjadi misalnya saat kita membuka pintu, memutar kunci Inggris, atau menggerakkan otot lengan pada sendi sebagai sumbunya. Rumus dan satuan momen gaya. Rumus momen gaya yaitu tau sama dengan I kali F. Jika antara lengan gaya I dan gaya F tidak tegak lurus, maka rumusnya ditulis sebagai tau sama dengan I kali F sin theta. Keterangannya adalah tau adalah momen gaya Nm, I adalah lengan gaya M, F adalah gaya N. Theta adalah sudut antara lengan gaya I dan gaya F. Contoh penerapan momen gaya dalam kehidupan sehari-hari adalah membuka pintu ketika kamu tarik atau dorong gagang pintu dengan gaya pintu akan mengayun terbuka atau tertutup. Ayunan terbuka atau tertutup itu menandakan kalau pintu mengalami gerak rotasi bergerak pada lintasan melingkar dan memiliki sumbu putar poros yang terletak pada engselnya. Memasang baut agar dapat dengan mudah mengencangkan baut tersebut dapat melakukan dua cara, yaitu memberi gaya besar dengan lengan gaya yang panjang. Dengan kata lain, memberi momen gaya yang besar. Menimba ember dengan katrol. Gaya yang bekerja pada saat menimba adalah gaya yang kita lakukan untuk mengangkat air terhadap tegangan tali berbanding terbalik dengan gaya berat air dan ember. Main yoyo. Yoyo jatuh lurus ke tanah karena lemparan dan gaya gravitasi dan tali memberi energi putar. Saat yoyo sampai pada ujung benang, energi putar belum habis sehingga yoyo terus berotasi dalam keadaan diam. Kondisi tersebut dinamakan slap. Rotasi yoyo rambutnya stabil dan agar yoyo naik ke atas, kita harus menyentakkan talinya kipas angin yang berputar. Bahwa semakin besar sudut kelengkungan rotasi, jari-jari kincir pada kipas semakin besar dan hal ini menyebabkan gaya hambat yang dialami kincir kipas pun semakin besar sehingga kecepatan kincir berkurang. Jungkat-jungkit terjadi pada dua orang anak yang duduk di satu sisi dan sisi lainnya. Sebut saja anak A dan anak B. Torsi pada anak A akan membuat jungkat-jungkit bergerak berlawanan arah jarum jamnya, maka torsinya bernilai positif. Sedangkan torsi pada anak B membuat jungkat-jungkit bergerak searah jarum jam, maka torsinya bernilai negatif. Yang kedua yaitu momen inersia. Apa itu momen inersia? Momen inersia adalah keadaan suatu benda untuk mempertahankan posisinya, yaitu pada posisi diam atau bergerak. Besarnya momen inersia suatu benda dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti massa, bentuk, letak, sumbu putar, dan jarak ke sumbu putar benda. Definisi sederhana momen inersia itu yaitu terhadap sumbu rotasi tertentu dari sembarangan objek, baik massa titik atau struktur 3 dimensi. Jenis-jenis momen inersia berdasarkan sistemnya. Momen inersia terdiri atas beberapa jenis, yaitu
1. Momen inersia benda diskrit atau partikel. Sistem yang berotasi adalah sebuah partikel yang bermassa m dan berada pada jarak r dari sumbu rotasi, dan momen inersia partikel tersebut merupakan hasil kali massa partikel dengan kuadrat jaraknya dari sumbu rotasi. Saat benda-benda bergerak, rotasi diasumsi akan seluruh kecepatan sudut benda tersebut sama. Rumusnya adalah I sama dengan M kali R kuadrat. Keterangannya adalah I adalah momen inersia kilogram meter kuadrat, M adalah massa benda kilogram, R adalah jarak partikel dari sumbu putar M. Momen inersia benda kontinu atau benda tegar. Pada benda tegar, massa benda terkonsentrasi pada pusat massanya dan tersebar pada jarak yang sama dari titik pusat massa benda. Momen inersia dengan benda tegar dapat dihitung menggunakan titik integral. Rumusnya adalah I sama dengan F R pangkat 2 dm. Keterangannya adalah I adalah momen inersia kilogram meter kuadrat, dm adalah massa benda kilogram, R adalah jarak partikel dari sumbu putar M. Dan yang ketiga adalah momen inersia batang homogen. Dan yang keempat adalah momen inersia cakram. Dan yang terakhir, yang kelima adalah momen inersia segitiga sama sisi pejal. Cukup sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata, saya minta maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.